Ayo, jangan sampai ketinggalan. Koin ini bakal sampai $1 dengan cepat. Tahu kan, jika ditambah saya invest, kamu invest, dia invest, kita semua invest di koin ini, maka akan memicu harganya naik jadi tinggi. Ya udah beli, jangan dijual, di hold aja. Saat sudah sampai $1, baru kita jual. Saat itu, saya, kamu, dan kamu semua akan jadi kaya raya. Sejak boomingnya cryptocurrency di dunia maya, kian hari makin banyak influencer kripto yang mulai bermunculan di sosial media. Prediksi arah koin, analisa, berita, berbagai macam konten dapat kita temukan dengan mudah. Bahkan ada influencer yang terdiri dari orang-orang terkenal, bahkan kaya raya. Terkenal dan berpengaruh, cukup dengan postingan sederhana di media sosial akan memompa harga koin atau token yang dipromosikannya naik. Kadang malah lumayan tinggi. Walaupun koin yang dipromosikannya cumalah meme coin atau yang lebih dikenal dengan koin micin. Tapi tahukah Anda, tindakan dia bisa saja menjerumuskan semua investor pengikut-pengikut dia. Mari kita lihat analogi ini. Secara teori, mungkin ini yang akan kita mengira. Ada sebuah meme coin seharga 20 sen per koin di pasaran. Untuk koin ini bisa mencapai angka $1, berarti dibutuhkan kenaikan harga koin ini sebanyak 5 kali lipat dari harga saat ini. Market cap meme coin tersebut senilai $10.000. Jadi untuk capai $1, cukup dengan adanya investor-investor yang memberikan tekanan pembelian sebanyak $50.000 ke koin ini, udah bisa membawanya menjadi $1. Sayangnya, bukan begitu cara perhitungannya. Beda cerita jika setiap investor pemegang meme coin ini dari seluruh dunia bekerja sama dengan pertahankan terus meme coin tersebut tanpa menjualnya sebelum mencapai $1. Target $1 bisa saja terjadi, atau bahkan bisa mencapai $10, $100, atau bahkan $1.000. Kalau saja mereka bisa pertahankan konsistensi mereka terus-menerus seperti ini. Tetapi berdasarkan sifat manusiawi, apalagi sebagai investor yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, kita tahu hal tersebut tidak bakalan terjadi. Tahu kan, jika ditambah saya invest, kamu invest, dia invest, kita semua invest di koin ini, maka akan memicu harganya naik jadi tinggi. Hal tersebut memang benar. Bisa saja terjadi, hari pertama kita gunakan 50 sen dapat membeli 10.000 koin. Hari kedua, mesti gunakan 70 sen untuk dapat membeli 10.000 koin. Hari ketiga, harus gunakan 90 sen untuk mendapatkan jumlah koin yang sama. Ini sudah menandakan adanya kenaikan nilai koin yang awalnya cuma seharga 50 sen menjadi 90 sen. Karena investor yang dibeli di hari pertama dan kedua belum menjualnya atau cuma menjual sebagian kecil dari yang mereka miliki. Jadi boleh dikatakan, value dari sebuah koin adalah berdasarkan penilaian semua para investor. Jika semua investor memiliki pandangan yang sama, merasa harga koin ini seharusnya bernilai $1, tentunya akan terjadi di pasaran adalah terus akan adanya permintaan akan koin ini dan tidak banyak yang mau menjualnya sebelum harganya capai target mereka di $1. Tapi jika dalam proses ini ada investor yang memiliki pandangan lain dan merasa harga koin tersebut cuma senilai 70 sen dan menjual semua koin dia di angka itu, maka kita harus berharap dia tidak memiliki jumlah koin yang sangat banyak dari jumlah total koin yang sudah beredar di pasaran. Ya udah beli, jangan dijual, di hold aja. Saat sudah capai $1, baru kita jual. Saat itu, saya, kamu, dan kamu semua akan jadi kaya raya. Kalau komentar ini adalah komentar yang salah besar dan menyesatkan. Jika saya menaruh $1 dalam sebuah celengan, si B juga menaruh uang $1 dalam celengan tersebut. Terus si C juga menaruh uang $1 di dalam celengan yang sama. Maka total uang yang bisa kita keluarkan dari celengan tersebut totalnya hanya $3. Tidak bakal ada dolar tambahan yang muncul sendiri dan menjadikannya $4. Perhatikan analogi ini biar lebih mudah dipahami. Bayangkan sekarang ada semacam produk kripto yang namanya piring. Dan saya orang pertama yang menaruh uang $1 di piring saya. Orang kedua yang ingin ikuti permainan ini mesti membagi uang dia dan menaruh $1 di masing-masing piring punya dia dan saya. Orang ketiga yang ikut juga sama, naruh $1 di piring punya dia, pengikut kedua, dan punya saya. Hal tersebut berkelanjutan sampai 100 investor yang ikut. Saat itu, piring saya akan menjadi sangat penuh karena 99 investor yang ikut permainan ini setelah saya, masing-masing telah menaruh $1 di piring yang saya miliki.
Tentu saja investor lain yang mengikuti permainan ini lebih awal daripada yang lainnya juga sudah menjadi lumayan penuh. Peraturan di sini, kita cuma bisa mengeluarkan uang yang berada dalam piring kita sendiri. Bayangkan jika saat itu saya menarik keluar uang yang berada dalam piring saya, atau pengikut kedua, ketiga, keempat yang setelah saya yang menarik keluar uang yang berada dalam piring mereka masing-masing. Apa yang akan terjadi? Investor akhir yang mengikuti permainan ini yang akan mengalami kerugian dari keuntungan yang kita raih. Dan supaya bisa dapat keuntungan dari permainan ini, dia harus menunggu adanya investor baru yang masuk dan mengikuti permainan piring ini untuk menggeser posisi akhir dia ke posisi lebih awal. Tidak ada nilai yang benar-benar diciptakan dari permainan ini. Yang ada cuma pengaturan ulang posisi kita. Singkat kata, keuntungan kita adalah kerugian orang lain. Mari kita semua beli koin ini dan kita semua akan jadi kaya raya. Bukan seperti itu cara kerjanya. Adanya keuntungan yang kita dapat, berarti ada yang kalah pada saat bersamaan. Begitulah yang terjadi pada semua cryptocurrency. Walaupun kita yang melakukan kontribusi likuiditas kepadanya, keuntungan yang kita raih akan dibayar dari uang investor lain. Jika kita meminjamkan kripto kita kepada investor lain, kita akan menerima kembali seutuhnya dari si peminjam yang disertakan tambahan bunga sebagai imbalan. Ajakan influencer untuk berinvestasi pada koin tertentu sangat mudah dapat kita ketemu di berbagai platform media sosial yang tersedia saat ini. Malah hampir setiap hari dapat kita ketemu jika kita juga bernaung di dunia cryptocurrency. Jadi bagaimana caranya biar kita tidak ikut terjerumus ke dalamnya? Tidak akan ada cara yang lebih bagus daripada pahami dulu sendiri koin tersebut. Lakukan research dan analisa sendiri. Setidaknya cari tahu dulu bagaimana fundamental koin ini. Masalah apa yang akan project koin itu pecahkan? Seperti Bitcoin diciptakan guna untuk menyelesaikan masalah inflasi uang asli kita. Ethereum sebagai pengganti bank di dunia nyata. Kalau meme coin, apa yang meme coin berusaha untuk selesaikan? Mengumpulkan jutaan investor di luar sana dan membagi hasil untuk investor awal dari uang investor yang masuk di akhir. Itu tidak sedang pecahkan masalah apapun. Jika Anda belum tahu cara lakukan research fundamental mesti bagaimana, silakan nonton video ini untuk mengetahui cara melakukan research fundamental. Kami tidak memusuhi meme coin manapun. Malahan kami memiliki dua macam meme coin yang kami merasa adanya prospek untuk investasi jangka pendek. Tentu setelah kami lakukan research pada koin itu terlebih dahulu. Yang ingin kami sampaikan adalah, lakukan research dulu sebelum Anda putusin apa mau jadi investor pada koin itu. Tujuan investasi adalah untuk meraih keuntungan dan bukan sebagai kontributor untuk kemenangan orang lain. Influencer atau lebih luasnya semua berita dalam platform media sosial tidak seutuhnya dapat dipercaya. Dalam dunia investasi, terutama cryptocurrency, yang paling bisa kita percaya adalah kita sendiri dan bukan orang lain. Jangan lupa kata ini, keuntungan kita adalah kekalahan orang lain. Silakan Dior.